Seorang imam namanya Sari Sakti, dia punya toko di pasar. Semua tokonya terbakar, toko orang di sana, kecuali toko dia. Lalu ada anak buahnya ngabarin, wahai Tuan, semua toko terbakar kecuali toko kita. Apa kata dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bagi orang awam itu baik gak? Kita bersyukur, alhamdulillah orang banjir semua, orang kebakaran semua, saya enggak. Alhamdulillah, ini secara orang awam. Jadi ternyata kalau diusut, coba lihat, dia baca alhamdulillah, dia bersyukur di saat ada orang lagi susah. Ini punya perasaan kan dia orangnya? Punya batin gak sih dia orang ini? Gitu. Kan gak ada perasaan orang begini. Karena tidak ada sisi kemanusiaannya, tapi dia poles dengan keagamaan, dengan lafaz alhamdulillah, terkesan soleh, taat. Taatnya orang awam ini, syukurnya orang awam ini dosa bagi orang yang khawasul khawas, dosa bagi orang yang sudah level wali. Sari Sakti baru selesai baca alhamdulillah, langsung dia merasa bersalah. Loh, kok saya baca alhamdulillah? Semenjak saat itu sampai 30 tahun, 40 tahun dia beristighfar karena tidak punya perasaan kepada orang. Apa kata dia? Innila astaghfirullah arba'ina sana. Aku taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah 40 tahun. Kenapa? Karena alhamdulillah, karena aku pernah mengatakan alhamdulillah bukan pada tempatnya. Saya sudah pernah menjelaskan pada bab taubah bahwa dosa itu ada tingkatan. Dosa orang awam itu bagi orang awam dosa fisik. Lalu ada dosa orang yang khawas, yang spesial, itu dosa kolbu. Jadi atau pikiran jorok, hati mulai tidak benar, itu disebut dosa juga. Tidak terlihat oleh kasat mata. Lalu ada khawasul khawas, para wali-wali Allah yang besar, yang tinggi, itu mereka yang dianggap oleh level 1 itu taat, itu bagi mereka dianggap dosa. Contoh, ini sahabat-sahabat dimakan Allah, ini mau dekat pemilu, sebentar lagi orang akan takbir untuk membentak orang yang beda partai dengan dia, beda pilihan dengan dia. Takbir boleh nggak dipakai untuk itu? Gimana? Yang pro sama partai PKS, pro partai P3, apalagi partai Islam, PKB, apalagi partai Islam, ada gelora yang baru ya. Wah, nanti perang takbir kita, Pak. Masyumi, Reborn, ada yang baru. Saya nggak bisa bayangin ntar kalau semuanya bertakbir, kan bingung kita nanti. Ini takbir yang mana mau diikuti? Ya. Jadi maksud saya sederhana, Bapak Ibu, saudara sahabat bukan Allah, jangan tertipu oleh simbol-simbol. Satu. Yang kedua, berislam itu bukan dengan kita mengucapkan kata-kata tadi. Berislam itu lebih basic daripada itu semua. Islam itu di kolbu kita, bukan di lafaz, Pak. Emang kalau orang baca subhanallah langsung jadi muslim? Enggak. Langsung islami? Enggak. Arabi sih iya. Jadi kita akan membedakan itu. Ketika para sahabat mereka bertakbir kencang-kencang, Nabi tegur, irba'u ala anfusikum. Slow down ya. Cukup diri kamu yang berteriak. Allah kan nggak tuli. Kamu memanggil sesuatu zat yang maha mendengar dan tidak jauh, yang tidak tuli. Saya tidak bisa bayangkan itu. Seandainya tahun-tahun kemarin itu Rasulullah hidup, kira-kira gimana, Pak? Nggak tahu masjid ini apakah menggunakan takbir juga untuk masalah politik. Ternyata yang dipilih dan yang tidak dipilih sekarang satu kabinet. Lucu nggak, Pak? Bagi saya itu agama dijadikan alat, dan sekarang begitu. Dan itu dosa-dosa yang bagi saya itu bukan dosa kecil, Pak. Itu dosa besar. Karena meletakkan simbol-simbol takbir bukan pada tempatnya, itu dosa besar bagi saya. Nggak tahu bagi Bapak semua ya. Kita kalau ngikutin adabnya Imam Sari Sakti, kita bisa tobat setiap saat. Saya pernah korban loh, Pak, saya dibentak pakai takbir. Kita bilangin, kamu gitu-gitu amat dalam berpolitik. Biasa aja. Aisyah sama Ali perang kok biasa aja. Langsung ditakbirin kita, Pak. Nggak jauh dari masjid sini. Ya. Itu terakhir saya ngajar di situ. Sebelumnya kejadian juga kita jelas tentang kalau menentukan bulan, lihat bulan. Dibentak juga ada aki-aki.
Ustaz, ente pakai otak, hari gini masa masih ngeliat bulan katanya. Nggak ada hadis-hadisan. Kira-kira kalau dihukumi secara hukum itu masih muslim nggak betul? Nggak ada hadis-hadisan, nggak zaman katanya. Loh, kita puasa kan ada hadisnya. Itu kira-kira kalau hukum akidah kafir gitu? Kafir Pak seharusnya. Coba saya nggak bentak dia pakai takbir Pak. Kita stop aja dia. Udah Pak, cukup. Karena kalau dia terus-terusin bisa tambah kufur. Nah ini akhir zaman ternyata ini, ya, akhir zaman ini. 2016 sampai 2019 banyak kawan saya yang sudah nggak mau Jumatan di kantor-kantor. Kenapa? Karena mimbar yang suci ini dijadikan sebagai ajang politik. Hasilnya kita udah ingetin, santai aja Pak politik, ntar juga kalian kaget-kaget. Bener, yang dipilih yang nggak dipilih sekarang satu kabinet. Mau diulang lagi cerita itu? Silakan ya. Amal masyitah, lakukan yang kamu mau, gitu aja. Kalau di dalam Al-Quran ketika Allah marah, apa kata Allah? Fa'budu masyitum, yaitu sembah sesuka kamu. Bukan berarti itu suruhan kebolehan menyembah apa saja. Nah, ini kita berkalam sekarang begini. Saya nggak tahu ke depan gimana ya. Nanti kita dibilang apalah, terserah mereka ya. Karena kita berbuat bukan karena ingin dipuji atau takut dicaci. Innama na'mal lillahi tabaraka wa ta'ala ya. Kita berbuat insya Allah karena Allah Ta'ala ya. Suatu kali Imam Junaid disebutkan di kitab ini di bagian belakang menceritakan ra'aitu faqiran alaihi athar al-ibadah. Suatu kali aku melihat ada seorang yang fakir miskin sepertinya rajin ibadah tapi suka minta-minta. Wa fakultu fi nafsi, lalu aku berkata-kata dalam hatiku, launa anna haza amila amalan yasunu bihi wajah kana ahabba ilaih. Coba kalau orang ini mau kerja aja badannya kan masih kuat, pasti dia nggak perlu minta-minta. Dia menggunjingkan orang itu tapi cukup di hati. Bapak masih ingat siapa Imam Junaid? Siapa Junaid? Junaid ini imam wafat tahun 297 Hijriah. 297 Hijriah. Gelarnya Sayyid Taifah, pemimpin para ahli tasawuf. Tahun 297 sudah ada istilahnya pemimpin sufi. Berarti sufi itu sudah ada Hijriah. Ketiga Hijriah disebut salaf nggak? Salaf, berarti salaf itu di dalamnya ada sufi, ada imam mazhab. Tapi mereka itu hari ini yang dibantah oleh kelompok-kelompok yang bakal menjadi khawarij masa depan. Lalu mereka mengatakan tidak ada sufi, sufi zindik, sufi khurafat ya. Dan yang paling lucu itu apa? Imam Junaid ini kan gurunya Imam Asy'ari ya. Gurunya Imam Asy'ari, ilmu kalam yang sudah diahlusunnahkan. Jadi saya diejek-ejek oleh mereka, ya saya nggak merasa diejek, merasa ketawa jadinya. Mereka ngutip pengharaman Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Apa arti ilmu kalam? Tetapi mereka menerjemahkan ilmu kalam itu filsafat. Loh, dari mana kesamaan kalam dengan filsafat? Gak ada. Jadi Imam Syafi'i itu melarang orang belajar kalam, karena ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i itu adalah ajaran akidah Mu'tazilah yang menolak takdir, dan mereka mendahulukan akal daripada kitab dan sunnah, menyebut ajarannya kalam. Tapi setelah seabad, kata kalam berubah menjadi kalam yang sudah diahlusunnahkan. Sebagaimana dulu fikih itu ilmu yang dulu dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah yang disebut ahlul ra'yi, bukan ahlus sunnah, bukan ahlul hadis. Tapi belakangan sekarang menjadi tren ilmu fikih, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Imam Junaid ini dia punya ilmu, satunya ilmu hadis, dan ilmu yang paling terkenal dari beliau adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini kata mereka bukan dari Rasulullah. Loh, katanya kalau ada salaf aman, giliran salafnya kita majuin, oh dia nggak mau terima juga ya. Oke, apa yang kejadian pada beliau? Falamman saraftu ila baiti wa syara'tu fi wirdi thaqula alayya fi jami'a anwa'ihi fanimtu anha faraitu dhalika al-faqir qad ji'a bihi ala khawan wa qila li kull lahmihi faqad ikhtabta ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, ketika aku pulang sampai di rumah, biasanya Imam Junaid ini kalau nyampe ke rumah bukan mau tidur Pak. Kalau kita pulang mau ngapain? Mau tiduran dia, mau nonton, mau main handphone. Nah, ini beda dia.
Di zaman itu belum ada smartphone. Maka beliau radhiyallahu taala anhu kemudian memulai membaca wiridnya. Saqula alayya jami'a anwa'i. Tapi kok bacanya berat? Biasanya bacanya nikmat, kayak orang melahap makanan. Ini baru mulai istighfar sudah berat, mulai syahadat sudah berat. Ada yang bisa konsentrasi. Lalu tertidurlah beliau. Ketika tertidur, tiba-tiba ada yang datang membawa ya orang ini, ada bangkainya. Terus apa katanya? Kul min lahmihi faqad iqtarta. Ini ada daging bangkainya orang yang kamu omongin di hatimu itu, makanlah dia. Lalu Junaid mengerti fikih, dia fikihnya fikih Imam Tsauri. Fikih Tsauri sudah nggak ada Pak sekarang ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Ada yang mengatakan dia pakai fikih Ishaq ya. Innama qultuhu fi nafsi. Aku kan cuma bergumam dalam hatiku, belum melafazkannya. Nah, ini untuk meluruskan. Karena ibu-ibu, bapak-bapak ini banyak bilang, ini kan kenyataan, yang saya omongin kenyataan, berarti ini bukan gunjing. Lah itulah yang disebut gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang nyata. Kalau enggak disebut fitnah. Ya. Faqila li, lalu dikatakan kepada Imam Junaid, mithluka la yaliqu bih. Orang kayak kamu, maksudnya engkau ini kan wali Allah. Atas di kolbumu ada sesuatu hujatan merendahkan kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Berat jadi wali Pak ya? Mau jadi wali? Enak Pak jadi wali, jadi kekasih Allah. Tapi adabnya gitu. Ngeliat apa pengemis nggak boleh, sedikit pun suuzon nggak boleh. Gimana? Kuat gak? Imam kita sholatnya agak panjang, bacanya agak berat. Waduh, nggak boleh kesel Pak. Nggak boleh kesel kita. Aduh panjang amat gitu, nggak pantas. Kalau cuma jadi wali ya. Dicaci maki orang nggak boleh emosi, biasa aja. Gimana? Kuat gak jadi wali? Nabi Muhammad itu dilempar sama orang nggak balas Pak. Mau jadi wali murid aja kali ya. Falamma asbahtu, ketika esok pagi nah itu ternyata lagi apa, beliau ini nyari ini. Pagi-pagi dicari sampai ketemulah orang ini. Faqala li, aku mengucapkan salam kepadanya, lalu dia mengatakan ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim ata'ud faqultu la. Pengemis ini mengerti Pak apa yang terjadi. Ketika Imam Al-Junaid mengatakan assalamualaikum, belum ngomong, orang ini yang tadi dibicarakan di hatinya langsung bicara, hei Abul Qasim, apakah engkau akan mengulang kembali apa yang kamu lakukan kemarin, yaitu membicarakan aku di hatimu? Faqultu la, lalu aku menjawab tidak. Faqala, lalu Allah mengampuni kami, saya gitu maksudnya, dan engkau. Nah ini adab paling penting ini. Jadi kalau doain orang, doain diri kita dulu baru orang lain. Ini kan sekarang banyak nih lagi tren, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayahmu. Iya, kalau Allah ijabah, ente nggak dapat hidayah, dia dapat hidayah. Ini kan sekarang lagi tren ya. Kita beda dikit sama dia dibilang Allah yahdik, ya kita aminin. Gimana seharusnya kalau kita lagi beda sama orang, lalu kita mendoakan orang itu? Doakan diri dulu, baru doakan orang. Allah yahdini wa iyyak. Semoga Allah memberi hidayah dan memberi hidayah engkau. Jadi jangan sombong. Itu iblis dulu kan begitu Pak. Iblis itu dulu, malaikat-malaikat ini kan Allah buka kan lembaran Lauh Mahfuz. Karena dari langit ketujuh surga. Di surga, iblis lagi bertugas, beribadah, jaga surga. Datanglah malaikat. Ya. Bertanya, minta doa. Wahai Tuan Azazil, doakan kami. Ternyata yang dibaca oleh malaikat ini bahwa ada sekelompok orang yang sudah setara malaikat nanti membelot, durhaka kepada Allah. Malaikat takut. Lalu mereka datang kepada malaikat yang sudah setara malaikat, yaitu Azazil yang bakal nanti jadi iblis. Datang ke sana minta doa. Apa kata si Azazil yang lagi jaga surga? Ya, saya doakan ente selamat semua, tapi dia lupa melupakan doakan dirinya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya akan selamat, lupa mendoakan dirinya, nanti begitu ya, anak buahnya Azazil semua itu iblis ya. Baik, nah ini cerita yang paling inti di sini. Ternyata hal yang sama terjadi pada Imam Khalid. Maulana Imam Khalid Al-Baghdadi Summat Dimashqi, beliau pemimpin tariqat 5 tariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, lalu yang sudah ditajdid namanya Mujaddidiyah. Imam Khalid ini ahli hadis juga.
ahli zikir. Suatu kali dia lagi tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang nyandar di satu tiang, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Beradab nggak Pak? Saya ngelihat di masjid ini sering nih ada orang lagi khutbah selonjoran kakinya ke kiblat. Itu kalau ngikutin adab nggak beradab itu Pak. Secara hukum fikih saya boleh negur dia. Kenapa? Yang boleh itu dia mendekap, ihtiba. Ada yang coba contohin ihtiba. Gitu tuh boleh Pak, bagus begitu tuh. Jangan diselonjorin, nggak beradab. Tapi kayaknya sering, apalagi kalau khotibnya beda sama dia tuh, dia selonjorin terus kakinya tuh. Ya. Itu nggak beradab sama sekali. Ternyata orang ini ujian bagi Imam Khalid. Dalam hati dia lagi tawaf, orang tawaf boleh nggak ngomongin orang dalam hatinya? Atau zikir, yang bener ngapain? Kita lagi tawaf, tawaf ini kan sama dengan sholat Pak. Sholat itu tawaf sebenarnya. Inna sholati wa nusuki. Tawaf itu kan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu berpindah dari berdiri, takbir, fatihah, ruku, berdiri lagi, sujud. Itu sama dengan tawafnya badan itu. Tawafnya badan semua naik turun, begitulah terus. Makanya jumlahnya 17 kan. Bukan cocok logi loh Pak ya, emang jumlahnya 17 ya. Emang 17. Maulana Imam Khalid, beliau ini belum jadi wali besar ya, tapi sudah jadi mursyid Thariqat Qadiriyah saat itu. Belum jadi mursyid tarekat lain. Mursyid ini kan guru yang sudah dapat ijazah, langsung ijazahnya dari ayahanda beliau sendiri. Lagi tawaf, dia baca kitab salawat namanya Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini, kitab salawat dia baca. Fokus. Bilang apa? Aki-aki tambah tua kok tambah nggak beradab. Tambah tua kok tambah nggak punya etika. Gitu dalam hati dia. Kejadian buat-buat. Bukan kejadian cerita dongeng, ini cerita asli. Maulana Imam Khalid ditegur lengkap dengan namanya. Lalu dia lihat, loh ini aki-aki yang tadi kok tahu nama saya. Ketika ditegur, orang itu ngomong, Khalid, gurumu yang akan membuat engkau menjadi wali Allah bukan di sini, lagi di daerah timur, Uzbek, Afgan, sono lagi gitu, udah nyampe ke ujung sana. Terus dalam hati dia mikir, loh kok dia tahu kalau saya lagi nyari guru, nyari wali di Mekah. Jadi saya juga ngalami yang sama Pak. Saya mau cari wali Allah di Mekah, nggak ketemu-ketemu. Wali Allah yang saya maksud yang ahli ma'rifat. Kalau orang taat, orang berilmu banyak. Tapi yang cari ma'rifatullah, ma'rifatu zatillah itu nggak banyak. Beberapa kali kita umroh nggak ketemu. Sengaja saya itu nggak mau bawa jamaah, jadi jamaah biasa. Nggak ketemu guru yang saya cari. Persis seperti kita cerita Maulana Khalid. Bedanya Maulana Khalid ditegur, guru ente di sono. Udah cepet-cepet selesaiin umroh hajimu, berangkat. Ke depan jangan pernah suuzon lagi sama orang. Begitu ini masih aki-aki itu. Ya ampun ya Pak. Kenapa? Selevel dia kan sudah wali biasa, wali umum. Gak boleh menyia-nyiakan kolbunya. Jadi kalau kita ini mau jadi kekasih Allah, kita wajib Pak sebenarnya jadi kekasih. Merana nanti di surga, di neraka merana ntar. Di surganya merana, apalagi di neraka Pak. Jadi orang kalau belum jadi kekasih Allah, di surga aja nanti dia stres. Tapi stres ala surga itu masih enak. Di surga itu nikmat seksual, nikmat makan, minum, rekreasi, semua dikasih. Saya mau tanya Bapak Ibu nih, yang sudah pernah nikah loh ya. Kalau begitu mulu tiap malam, bosan nggak? Kayak malam pertama terus, bosan Pak. Nanti akan ada titik jenuhnya ahli surga. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, arina wajhak. Tolong tunjukkan kami wajah engkau pemilik surga. Berarti surga mendapat bidadari 72 seperti bidadarinya teroris. Kan teroris bunuh orang supaya dapat 72. Loh kita 72 mah dikit. Dikit itu Pak. Hadisnya di Tirmizi dan tidak sampai derajat sahih seperti di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh nggak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi nggak dengan cara bunuh orang. Emang ada Pak mahar surga bunuh orang nggak bersalah? Itu orang waras nggak tuh beragama? Beragama itu afala ta'qilun, orang waras. Tapi hari ini kok orang beragama nggak waras, itu kok muncul begitu? Apakah ini fenomena orang stres beragama? Ya udah jadi teroris. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk nonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja buat saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.